Sejatinya manusia terlahir bak selembar kertas putih. Kemudahan dan kesulitan memberi warna pada tiap lembarannya. Tak semuanya memiliki kehidupan yang mudah, apalagi mereka yang menghadapi sulitnya dilema dua dunia. Bukan hal yang mudah untuk berpegang pada tongkat kejujuran di tengah badai stigma dan diskriminasi. Sudut pandang kali ini menghadirkan sosok tangguh yang memilih untuk tidak mau menyerah kalah. Mereka membuktikan pada dunia bahwa mereka mampu bersuara melalui talentanya. Bagaimana kisah perjuangan mereka? Saya Vivi Aleda Yahya, Anda menyaksikan Sudut Pandang episode Warna-Warni Hidupku. This is a story. Menyimpan rahasia terdalam selama puluhan tahun dirasakan oleh Bruce Jenner. Ketika berusia sekitar 8 atau 9 tahun, Bruce memberanikan diri menggunakan gaun milik ibu atau saudara perempuannya. Saat itu Bruce tidak tahu persis apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Hanya saja hal itu membuatnya merasa bahagia. Hingga pada akhirnya mantan juara Olimpiade ini berani mengungkapkan mengenai jati diri yang sebenarnya. Bruce Jenner is, I would say I've always been very confused with my gender identity since I was this big. I look at it this way. Bruce, always telling a lie. He's lived a lie his whole life about who he is. And I can't do that any longer. Dalam sebuah wawancara eksklusif beberapa waktu lalu, pria berusia 65 tahun ini mengungkapkan pada dunia bahwa dalam dirinya ia adalah seorang wanita. Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. People look at me differently. They see you as this macho male, but my heart and my soul and everything that I do in life, it is part of me. Siapa sangka kasus serupa terjadi di Indonesia. Solena Chaniago, sosok transgender yang pernah menjajal di dunia perfilman Hollywood dan berhasil menjadi seorang master barber di sebuah salon kelas atas Paul Lebrecht di kota New York, Amerika Serikat ini akan mengungkapkan kisah jati dirinya yang penuh warna. Siapakah Solena Chaniago? Simak selengkapnya dalam wawancara berikut. Ini menarik sekali karena Anda sebagai seorang bintang film Hollywood, begitu ya? Seperti apa rasanya punya predikat tersebut? Di Amerika, orang berani bilang I'm an actress. Ratusan ribu orang bisa mengklaim seperti itu karena memang itu bisa dijadikan profesi di situ. Aku bukan seorang superstar pastinya di Hollywood, tapi aku seorang licensed actress yang aku mendapatkannya juga alhamdulillah secara kebetulan. Aktor begitu di Amerika ini kan semua harus punya lisensi begitu ya kalau mau bekerja. Yang nggak punya license kita bilang non-licensed actors dan itu income-nya juga beda gitu. Pasti mereka lebih dihargai begitu. Ya, di audisi pun mereka memang lebih dipisahkan mana yang license mana yang non-license. Oke, tapi ini rekan-rekan kerja maupun casting director maupun sutradara ini tahu bahwa Anda adalah seorang transgender ya, begitu. Mereka tahu begitu. Tahu, ya. Tetapi tetap ya dipilih menjadi seorang bartender seksi yang genit ya. Iya, karena di Amerika hal-hal seperti itu kan sesuatu yang tidak dipertanyakan dan sesuatu yang don't ask don't tell. Agama, seksual orientasi itu memang nggak tidak relevan dengan profesinya gitu. begitu. Nah, tapi Anda ini selain seorang bintang film, Anda juga adalah seorang master barber. Karena saya harus hati-hati nih, karena saya jarang dengar istilah master barber. Yang saya sering dengar adalah seorang hairstylist, hairdresser begitu. Ya. Apa bedanya? Awalnya aku seorang hairstylist. Sekolah aku, license, sertifikatku semuanya kosmetologi dan hairstylist. Ini di New York? Di New York, ya. Aku masuk Aveda School.
dalam praktek setelah tamat sekolah itu ada praktek kerja, dalam praktek kok kayaknya enak gunting rambut cowok. Kenapa? Gitu kan. Kenapa lebih Pertama enak? karena mereka nggak bawel. Nah aku tuh kerjanya di salon yang upscale, yang high class, Iya, itu saya berarti luxury apa, gitu sekali kan. potong rambut atau ngeblow rambut berapa tuh kalau upscale New York? Upscale New York dari 200 200 ya, berarti sekitar 2,3 juta 2,3 sekali juta potong rambut sekali, begitu ya? Sekali. Terus aku perhatikan juga kok jarang ya hairstylist yang menggarap specialize di rambut pria gitu. Aku pikirnya begitu. Dan kebetulan master barber di New York itu 99% cowok. Cowok megang cowok untuk rambut gitu. Aku dulu kerja di salon kecil dulu begitu. Salon $15 aku kerjanya. Potong rambut di Wall Street. Itu salon tapi 99% cowok. Kliennya, orang-orang pulang kerja gitu. Terus aku sambil ngerjain rambut pria gitu, aku mikir kapan mau kayaknya $15 sejam gitu kan. Aku cari kerja di barbershop yang high end saat itu. Terus kata dia nggak bisa karena kamu hairstylist. Kita butuh orang yang specialize di rambut cowok, kita sebutnya master barber kata dia gitu. Terus aku ke London, aku ambil sekolah di rambut di Tony and Guy Hair Academy di London, khusus rambut cowok. Terus aku balik lagi ke New York. No, masih tidak bisa. Apa lagi yang kurang? Pengalaman kamu baru setahun katanya. Iya. Kita butuh buat jadi master harus 5 tahun. Aku pergi ke Los Angeles. Aku masuk Vidal Sassoon LA di situ. Khusus rambut cowok. Balik lagi. Masih belum bisa. Ini salon mana sih nih yang ditolak terus karena ini? Akhirnya aku ambil master Barber Institute di New York. American Barber Institute. Nggak banyak hairstylist yang punya license hairstylist dan juga punya license master barber. Dan aku punya itu. Terus mereka bilang, aduh sekolahnya keren-keren banget nih semuanya katanya. Kamu pergi ke sekolah top dunia, London, LA, New York kata dia gitu. Terus jawabannya? Pengalaman kita perlu kata dia gitu. Terus aku yang rada mengkal, kesel gitu. Aku bilang gini, dan aku spend tahunan buat itu, dan ratusan juta untuk sekolah-sekolah itu. Terus aku bilang, kenapa nggak lihat aku potong rambut dulu sih, aku bilang gitu kan. Teknik orang dari 20 tahun yang lalu beda loh sama orang teknik sekarang, aku bilang gitu. Dan ya udah, show your skill, kata dia gitu. Dan kami butuh 5 model. Dari cara aku berdiri, dari cara aku pegang gunting, mereka udah tahu kalau ini anak beda gitu. Kalau dulu, kalau orang yang udah ogah-ogahan di dunia rambut, megang guntingnya udah begini-gini aja. Jadi aku motong rambut pria itu kayak menari dengan rambut mereka. And it looks like I love my job. It's very important. I mean, if you love your job, yang ke belakangnya itu ngikut aja. As long as you have passion in it. Don't you think? Ya kan? I agree. Ya. Di model ketiga dia udah bilang stop it. Terus dia bilang congratulations, selamat dari potong rambut $15, sekarang kamu $200 per 30 menit. Per 30 menit. Salah satu momen yang sangat bahagia dalam hidup saya so far, di saat anak saya lahir. Perlawanan batin untuk menemukan jati diri menghantui Solena Chaniago. Berpura-pura selama puluhan tahun ternyata mendatangkan penyakit psikosomatik dalam dirinya. Untuk membebaskan dirinya, Solena melanglang ke Amerika Serikat. Pahit getir ia lalui di perantauan, tidur di stasiun bawah tanah karena tidak mampu membayar sewa kamar, dan kerja serabutan pernah ia jalani. Solena memilih meninggalkan anak dan keluarganya untuk mengejar karir dan menyelesaikan proses transformasi fisiknya. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda dari Sumatera Barat begitu ya. Tadi sebelum wawancara juga berkali-kali Anda bilang saya ini orang kampung begitu ya. Saya ingin flashback sedikit ya. Seperti apa masa kecil Anda? Iya, tumbuh di keluarga yang penuh kasih sayang. Tapi kapan Anda merasa bahwa Anda ini berbeda? Saya ada di
mungkin istilahnya tubuh yang salah begitu? Aku nggak mau bilang ini tubuh yang salah. Tubuh aku 100% benar. Buktinya aku mempunyai seorang anak. You know what I mean? Tidak ada yang salah, secara fisik tidak ada yang salah. Tapi deep inside here, my psychology, my emotional, itu yang buat aku berbeda. Merasa perempuan dari kecil gitu. Hingga saat pada suatu waktu tertentu, di saat saya 6 tahun, ayah saya dengan lantang berteriak keras, stop jalan seperti itu, yang jalan saya melenggok, stop main-main baju-baju perempuan, stop main-main boneka. Akhirnya membuat aku tuh terjaga, wow ternyata ini sesuatu yang tidak benar. Berubah drastis. Besok paginya aku langgang seperti laki-laki. Pada saat ayah Anda memarahi Anda untuk menghentikan segala bentuk yang lebih feminin itu. Nah, kemudian Anda langsung lebih waspada terhadap diri Anda untuk selalu bersikap maskulin begitu. Iya, dan saya menjaga gerak-gerik saya. Jadi dari kecil saya udah dari 6 tahun itu saya udah tahu kalau jangan salah gerak-gerik lagi, jangan salah ngomong lagi gitu. Oke. Nah, karena kalau di catatan saya ini Anda adalah anggota Paskibra begitu ya, kemudian ketua kelas terus, siswa yang berprestasi penari begitu. Penari sedati di Aceh itu penari khusus pria. Dan saya jadi UDA Sumatera Barat 94. Pemda Sumatera Barat nggak mungkin ngangkat seorang UDA yang feminim yang tidak merepresent seorang UDA saat itu gitu. Nah, apa rasanya ya? Kan tadi Anda mengatakan itu aktingnya yang hebat begitu ya. Seperti apa rasanya bertahun-tahun harus akting seperti itu? Dan akhirnya alam bawah sadar saya, tanpa saya sadarin, saya akhirnya depres gitu. Terus saya yang disuruh kawin juga, secara the whole package, seorang wanita yang soleha, seorang wanita yang baik hati. Di atas kertas saya berpikir, dialah perempuan yang layak untuk dijadikan istri. Terus aku mikir, kasihan dia gitu. Karena dia layak untuk dapat seorang laki-laki. Bukannya aku yang emotional psychology I was as a woman. And I was acting to make everyone happy. Anda berhasil nih ya istilahnya membohongi keluarga, lingkungan itu selama bertahun-tahun sampai kuliah begitu ya, dan akhirnya setuju untuk dinikahkan oleh kedua orang tua Anda begitu ya. Nah, kenapa pada saat baru 1 tahun atau 10 bulan lah ya, apa yang membuat Anda tidak tahan lagi begitu? Aku udah bilang sama ibuku, oke, aku coba, aku bilang gitu. Tapi aku coba ini untuk membahagiakan semua orang, family semuanya, aku bilang. Ya udah, kata ibuku. Cuma ada 2 di dunia ini, laki-laki, perempuan, that's it. Ayahku seorang yang lebih mengerti mengenai ini. Dia tidak mensupport, tapi dia lebih mendengar. Akhirnya menikah lah ya. Menikah secara besar-besaran. Salah satu momen yang sangat bahagia dalam hidup saya so far, di saat anak saya lahir, di saat saya mengazankan dia, qomat ya kalau perempuan ya. I had tears in my eyes back then because I'm a man, saya pikir gitu. I should be proud of this, saya harus bangga dengan ini. Dan itu nggak bertahan lama, bertahan seminggu 2 minggu, kembali gejolak dalam diri itu keluar gitu. Dan no regret, nggak ada penyesalan, suatu anugerah aku mempunyai anakku terlahir di dunia ini. Pas buka pintu kamar dilihat dia dengan anak saya yang baru umur beberapa minggu atau sebulan gitu. Keluar air mata, gimana mau menyakitin hati 2 manusia yang nggak bersalah. Istri Anda dan anak Anda saat maksudnya itu. ya. Dan, tapi dia juga layak bahagia gitu kan. Dan aku juga layak bahagia. Tapi apa yang akhirnya memicu Anda untuk, aduh saya udah nggak tahan begitu? Emergency room, masuk UGD berkali-kali karena panic attack yang aku dapetin, depres, yang mendadak itu kalau lagi nyetir itu bisa badanku bisa membiru gitu kayak orang kena heart attack, lemes gitu. Pas diperiksa dokternya bilang, "No, panggil PK," katanya. PK maksudnya? Aku tuh nggak tahu PK itu apa. PK ternyata psikiater. Nah, psikolog gitu kan.
psikiater, iya. Aku jadi, berarti ini bukan secara fisik, secara medis ya, aku mikir gitu. Terus udah masuk ini psikiaternya, take a deep breath, kata dia gitu. Terus saya dikasih obat atau suntikan atau apa. Dalam hitungan detik, sekian detik semuanya langsung terang lagi. Terus psikiaternya bilang, kamu ada masalah apa? Saya nggak tahu, saya nggak tahu kalau itu sebuah masalah. Karena berpuluh-puluh tahun aku acting, aku baik-baik aja, aku mikirnya gitu. Kejiwaan Anda sudah terganggu waktu itu ya. Sampai ayahku seorang lelaki yang tegar di mataku jadi nangis di UGD. Yaudah deh nak, katanya, just be whatever you wanna be. Kalau seandainya kamu mau cerai ya papa izinkan, kata dia gitu. Terus bagaimana bilang ke istri Anda bahwa? Nah, dari situ aku bilang no. Waktu itu aku masih belum bilang mengenai yang seksual yang mengenai transgender ini. Waktu itu aku cuma bilang, gini kita nggak bahagia, aku bilang gitu. Kamu layak bahagia dan saya juga layak untuk bahagia. Aduh, saya kalau jadi istri Anda marah ya, butuh bertahun-tahun untuk merangkul mereka semua, bertahun-tahun untuk merangkul orang tua saya, bertahun-tahun untuk merangkul mantan mertua saya. Akhirnya sekarang kita bisa bagaikan keluarga besar. Setelah Anda berusaha jujur dengan mantan istri begitu dan mendapat paling tidak dukungan dari ayah ya waktu itu ya, Anda memilih hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 2005. Kenapa? Kenapa Amerika? I love America. I mean secara apa yang kulihat di media pada saat itu. Terus aku juga mikir, kenapa New York? Once you make it in New York, you can make it anywhere. Ini kapan Anda mulai melakukan perubahan yang signifikan terhadap tubuh Anda? Signifikan mulainya dari hormon terapi ya, itu kita udah anggap serius sebenarnya. So it's just not about you dressing up like a woman. Kalau udah hormon terapi, udah counseling dengan psychiatrist, itu udah serius. Dan itu mereka udah pantau saya setiap per 3 bulan. Apa konsekuensi terberat kalau misalnya kita sembarangan minum hormon? Bisa nggak dipantau dengan dokter, bisa gampang dapat stroke, heart attack yang seperti itu lebih kurang. Nah, dan kemudian mood swing, ya. Dan setelah itu aku mulainya dari wajah dulu hingga ke fisik gitu, surgery-nya, operasi plastiknya. Terus aku Adam apple, jakun, aku kikis. Dan hidung aku kikis. Oke, apa yang berbeda ya setelah Anda bertransformasi secara total begitu? The feeling that I had since I was kid, since I could remember, sejak saya bisa mengingat, I feel I'm a woman. Dulu aku ngerasa berpura-pura dealing sama orang. Sekarang saya Solena dan I just be myself. Terus saya langsung ceplos aja, Daddy itu Tante Lena itu Daddy gitu. Sebagai transgender. Meski awalnya mendapatkan pertentangan, Solena mantap dalam karir dan menentukan jalan hidupnya. Bagaimana ia Anda sudah sekarang berdamai, silaturahminya baik dengan keluarga dari mantan istri ya, tapi bagaimana waktu itu menjelaskan ke putri Anda yang sekarang sudah berusia 11 tahun bahwa Anda yang sosoknya wanita cantik ini adalah ayahnya begitu? Di saat dia berumur 4 tahun atau 5 tahun, anak saya itu udah ketemu saya. Manggilnya Tante Lena. Siapa Tante Lena itu? Tante Lena itu adalah kakaknya Daddy, kita bilang gitu. Daddy itu selalu ngiang-ngiangkan di telinganya. Daddy itu di Amerika. Ayahnya maksudnya. Ayahnya, dia manggil Daddy. Itu foto aku di saat aku wedding itu besar di kamar tidurnya gitu. Terus datang seorang wanita dari New York yang tinggi. Dan ini Tante Lena, kakaknya Daddy, ngomongin gitu. Jadi Tante Lena ini cukup spesial di hati anak saya waktu itu. Kadang ngobrol di telepon, tapi pengen tahu Tante Lena juga. Terus
terus pengen dengar yang namanya apa kabar Daddy. Aku tuh harus robah suara saat itu. Suara Tante Lena kalau ditelepon, terus yang ku gede-gedein, yang aku bikin sekuat tenaga, bikin suara si ayahnya suara ini. seperti seorang ayah, Daddy gitu. Kadang kalau ingat-ingat itu jadi dulu tuh agak netes air mata. Berapa lama harus berpura-pura? Bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia umur 9 tahun, kita bilang ke dia. Aku bilang ke dia, bilangnya juga nggak serius-serius banget. Kita bilangnya dulu pertama sekali Tante Lena itu transgender. Terus dia tanya, transgender itu apa? Saya ceritakan. Terus saya langsung ceplos aja, Daddy itu Tante Lena. Tante Lena itu Daddy gitu. Terus nggak saya biarkan dia yang nggak gitu. Jadi kemudian apa reaksinya waktu Anda langsung mengatakan? Dia bingung. Emang kata psikiatris saya, psikologi saya, emang biar aja dia bingung gitu. Dibanding kalau dia tahu nantinya dia umur 25 tahun, 20 tahun, dia akan merasa kita keluarga membohongi dia selama bertahun-tahun, efeknya bisa nggak bagus. Anak saya adalah, saya berani jamin pastikan itu, seorang anak kecil yang bahagia, dapat pendidikan yang cukup baik, dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih sayang. Saya cukup bangga dengan anak saya yang berumur 11 tahun, tapi udah, she's great. That's the bottom line ya. Dan yang pasti bukan bagian dari yang harus disesali, justru harus disyukuri. Disyukurin, ya. Kalau kita membandingkan dengan apa yang terjadi di salah seorang selebriti Hollywood ya, seperti Bruce Jenner begitu ya, ini kan ramai kemarin ya. Tiba-tiba saya adalah perempuan begitu. Bagaimana sih Anda menjelaskan kenapa seseorang bisa begitu lama bertahan? Saya adalah perempuan. Menurut opini saya, Bruce Jenner dari usia 20-an memang udah jadi selebritinya Amerika ya, dengan juara Olimpik dulu kan. Mungkin itu yang membuat dia untuk menunggu untuk melakukan transisi. Cuman yang membedakan saya dengan Bruce, kita bilangnya straight transgender. Artinya saya menyukai pria secara seksual, orientasi seksual. Kalau Bruce tidak menyukai pria, Bruce menyukai wanita. Kita bilang orang seperti Bruce lesbian transgender. Gay, pria suka pria, tapi gay tidak mau merubah diri mereka menjadi transgender. Jadi transgender bukan gay. Transgender itu lebih di sini, dan mereka melakukan transisi, tapi berbeda-beda seksual orientasi. Dan transgender pun ada yang dari perempuan menjadi pria, dari pria menjadi perempuan. Human being psychology is very complex. Jadi saya mengetuk pintu hati jutaan rakyat Indonesia, mari menerima perbedaan. Apa jawaban Solena untuk orang yang masih memperlakukan transgender secara diskriminatif? Melawan mereka dengan karya, prestasi, saya rasa. Bagaimana cara kita membawa diri. Dan saya sangat berterima kasih sekali saya bisa diliput oleh media di Indonesia dan bisa menyuarakan ini. Ini membantu ribuan orang-orang seperti saya di luar sana. Orang berpikir transgender bisa mempengaruhi, bisa mengencourage people, orang normal, orang straight bisa akhirnya jadi transgender. Itu tidak benar. Jika ada orang tua yang mempunyai anak, kasusnya seperti saya, jangan didepak dari rumah, jangan dikasarin, jangan dikurung. Saya banyak baca email, langsung ke email saya dikurung di kamar, saya di apa. Terus saya tanya umur mereka berapa, umur mereka 14 tahun, 13 tahun. I cannot do anything, mereka underage. Terus yang aku bisa, aku email balik, aku bilang, kamu patuh sama orang tua sekarang, saya bilang gitu. Selesaikan sekolah, jadi orang yang berprestasi. Jangan sampai keluar rumah, jangan jadi homeless, jangan jadi melakukan narkoba, enggak. Karena bagaimanapun juga kamu butuh orang tua, aku bilang gitu. Ini ada film namanya Sahabat Langit ya? Sahabat Langit, keluarnya insya Allah Juni. Apa nih, perannya apa nih? Saya di situ sebagai Kak Cindy, sebagai mantan model yang mempunyai restoran. Dan restoran itu tempat nongkrongnya remaja-remaja SMA. Dan mereka ini hobinya tawuran, bukan hobi, mereka ini suka tawuran gitu. Dan saya menjadi contoh buat mereka gitu, untuk menjadi inspirasi mereka. Apakah profesi sebagai seorang aktris yang Anda akan tekuni di Indonesia? Iya, mungkin.
Mungkin insya Allah tahun depan aku mau coba Hollywood beneran yang audisi segala macam. Tapi we will see. Everything can happen. Bukan hanya Anda, tapi kita juga akan menanti dan melihat langkah Solena yang berikutnya. Amin, amin. Solena Chaniago, terima kasih telah berbagi cerita Terima kasih. di Sudut Pandang. Thank you so much. Dari hati saya yang paling dalam ini saya bukan anak laki-laki gitu. Saya perempuan gitu. Baby Wijaya dilahirkan sebagai bungsu dari 2 bersaudara. Keduanya laki-laki. Namun sejak kecil Baby menyadari bahwa dirinya merasa berbeda. Hingga pada masa kuliah akhirnya Baby memberanikan diri untuk berpenampilan layaknya seorang wanita. Penolakan dari keluarga sempat ia hadapi. Tak mudah bagi Baby Wijaya atau yang juga dikenal dengan nama lain Julia Roberts ini untuk mengambil keputusan berubah menjadi seorang wanita seutuhnya. Sekarang Baby sedang sibuk apa ini? Apa yang paling menyita kesibukan? Kesibukan saya sehari-hari saat ini kerja di usaha saya sendiri di Masih interior ya? design. Masih Di dunia interior masih, ya? ya. Kalau ketemu klien begitu ya, ada tidak klien yang menanyakan tentang status Anda yang transgender begitu? atau itu tidak menjadi penting dalam pekerjaan Anda begitu? Mungkin mereka tahu, tapi kalau misalnya secara langsung ngomong gitu enggak, tapi mereka bilang sempat Mbak Baby nggak di TV lagi gitu atau apa. Nah, itu dari secara tidak langsung mereka udah ya pasti tahu lah. Nah, tapi kan yang saya tahu Anda juga ini kan bermain film begitu ya, dan aktif di dunia entertainment begitu ya. Nah, ini kenapa antara dunia interior design dengan dunia entertainment, kenapa harus dua-duanya? Kalau di dunia entertain itu memang cita-cita saya dari dulu. Waktu itu saya bermimpi saya bisa nggak ya main film gitu, tapi di negara saya sendiri gitu pada waktu itu. Tapi dengan penuh keyakinan dan faktor keberuntungan, usaha dan segala, akhirnya saya bisa buktikan bahwa saya bisa. Ini juga bukan untuk seorang saya atau yang merasa berbeda, tapi untuk orang lain di luar sana bahwa perbedaan, kekurangan itu tidak menghalangi apapun untuk mimpi kita raih gitu. Tapi yang menarik nih ya Baby ya, kenapa namanya harus diubah menjadi Julia Roberts waktu itu? Kan nama asli Anda adalah Baby Wijaya, tapi untuk kepentingan film itu namanya jadi Julia Roberts. Waktu itu bilangnya produser saya, kamu kok mirip Julia Robert katanya. Oh, ya Julia Robert gitu. Udah saya rubah aja namanya jadi Julia Roberts gitu. Jadi biar mereka semua penasaran, nggak masalah. Oke, jadilah makanya waktu itu terkenalnya nama Anda adalah Julia Roberts. Saya ingin flashback sedikit ya. Masa kecil Anda seperti apa ya, Baby? Sebenarnya saya kalau merasa tuh seandainya saya bisa ngomong nih waktu bayi, saya merasa beda mungkin dari sejak saya lahir gitu. Karena mulai dari perilaku saya, otak saya, hati saya itu kayak benar-benar bukan seperti raga saya gitu. Saya waktu itu ingat banget ibu saya punya boneka zaman dulu keramik-keramik yang ada rambut-rambutnya. Itu saya mainin gitu. Saya lebih suka main itu, menata rambutnya, terus berbicara sendiri dengan boneka itu gitu. Ayo gitu. Terus saya sembunyi-sembunyi mainnya pada waktu masih kecil gitu. Tapi kenapa waktu itu Anda sudah tahu bahwa harus sembunyi-sembunyi? Karena kan seharusnya saya sama mainnya sama kakak saya. Entah itu robot-robotan atau mainan yang bisa buat puzzle atau main game atau segala macam, itu saya nggak lakuin gitu. Jadi emang dari situ saya sadar bahwa oh ini yang tidak boleh dilakukan sama seorang anak laki-laki, oh ini yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki gitu. Dari hati saya yang paling dalam ini saya bukan anak laki-laki gitu, saya perempuan gitu. Maksudnya tidak ada orang lain yang menyimpulkan, tapi justru Anda sendiri begitu? Saya sendiri, jadi ini selalu bilang sama semua orang bahwa ini tuh ini pure dari hati saya, bukan karena lingkungan atau orang tua saya salah didik atau apapun yang mempengaruhi saya, enggak.
Ini tuh benar-benar dari hati saya karena saya emang ngerasa saya adalah perempuan gitu. Biasanya kan pasti orang tua akan istilahnya berusaha menarik kembali atau mempertahankan Anda sesuai dengan raga begitu ya. Ada. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua waktu itu? Pada waktu itu saya ingat banget saya dibawa ke psikiater pada waktu itu. Dibawa ke psikiater sempat berapa kali sama orang tua saya, tapi saya nggak ngerti ya untuk istilah ilmiah atau segala macem. Memang ke hati saya dan ke pribadi saya itu emang lebih feminin. Terus ada yang bilang kromosom saya emang ada kromosom apa waktu itu. Memang cenderung untuk ke perempuan gitu. Jadi akhirnya justru psikolognya yang akhirnya ya jadilah dirimu sendiri gitu katanya. Jadi oke, gitu. Saya mungkin termasuk yang paling beruntung ya karena bisa dapat tempat di keluarga saya, bisa dapat kasih sayang yang seutuhnya. Karena sebenarnya itu juga dari hasil kerja keras saya juga untuk membuktikan bahwa apa waktu itu yang kerja kerasnya nih kerja begitu kerasnya untuk karena meyakinkan keluarga waktu ya, itu. itu tadi karena saya pengen dengan saya change itu tidak merubah tidak merubah rezeki saya, tidak merubah semangat saya untuk bisa jadi seseorang gitu. Di sini saya pengen bilang bahwa bagi orang yang tidak tahu arti kehadiran Tuhan, saya itu akhirnya tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada di hidup saya. Kapan? Di titik di saat saya ingin kembali ke orang tua saya dengan tangan kosong. Saya menyerah pada waktu itu di titik rendah, tapi tiba-tiba kesempatan kayak ada yang membuka jalan itu gitu. Apa kayak kesempatan yang datang tiba-tiba saya ditelepon itu untuk casting itu. Padahal sebelum saya casting itu saya sudah packing barang-barang saya dan saya mau minta maaf sama orang tua saya bahwa oke, saya salah. Baby, Anda pernah bilang bahwa dalam hidup itu ya jangan setengah-setengah. Nah, ini konteksnya apa waktu Anda mengatakan itu? Karena pada waktu itu ada yang menanyakan saya bahwa kenapa change, kenapa berubah? Karena saya pikir memang di dunia ini memang kita nggak boleh setengah-setengah melakukan apapun pekerjaan, entah itu apapun itu kita nggak boleh setengah-setengah kan gitu. Saya merasa bahwa hati, pikiran saya dan badan saya semua tuh nggak balance gitu. Kalau saya merasa perempuan ya kalau ada yang berbeda dari diri saya, ada yang harus dirubah ya langsung rubah gitu aja. Kalau orang tua dan keluarga kan support. Mungkin ada orang yang mengatakan, baby jangan melawan kodrat. Apa jawaban baby? Saya tuh punya keyakinan bahwa kita hidup di dunia ini tuh nggak ada yang sia-sia. Tuhan itu sebenarnya sudah ciptain kita itu memang berguna untuk masing-masing sesamanya gitu. Mungkin saya diciptakan seperti ini, entah itu siapapun makhluk hidup apa. Saya yakin tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan nyamuk yang baru hidup tapi udah ditepok aja pun itu nggak akan sia-sia hidupnya gitu. Oke, berarti tidak mau setengah-setengah tidak gitu mau ya. setengah-setengah. Perempuan yang sesungguhnya. Begitu. Ya, Anda sudah begitu percaya diri, yakin dan juga berdamai dengan diri sendiri, keluarga begitu mendukung. Tapi ada tidak orang yang istimewa di hati? Saya sempat ada orang istimewa dalam hidup saya. Sempat, berarti sudah? Sudah, tidak. Tidak lagi. Sudah putus? Sudah putus. Sakit hati tidak? Enggak. Tadinya sih sakit hati. Tadinya. Cuman Tidak. karena kita gini, kita kan harus sadar diri, ya kan. Kalau kita udah bisa sadar diri, maka kita bisa ikhlas. Kenapa? Kenapa tidak berhasil hubungannya? Karena keluarga ya. Karena faktor keluarga yang... Keluarga dari pihak prianya ini? Tidak menerima baby seutuhnya? Ya, dia juga ingin punya masa depan, memiliki keturunan dan segala macamnya gitu. Dan saya sendiri pun juga pengen fokus dalam karir. Saat ini cuman itu aja yang saya bisa gapai dulu gitu. Baby Wijaya, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Terima kasih juga for having me today. Karena kan dalam proses transformasi ini, aku pengen selalu improve lagi, selalu I mean like I'm heading towards that 100%. 똑바로 해, 넌 정말 bad boy. 사랑보단
Siapa yang tak kenal selebriti transgender rupawan ini? Dena Rahman. Perubahan fisiknya menjadi layaknya seorang perempuan sempat mengagetkan publik yang mengenalnya sebagai Reynaldi, sang penyanyi cilik. Meski tak sedikit yang sinis menanggapi perubahan itu, namun Dena tetap melangkah untuk membuktikan kualitas dirinya melalui karya yang dilahirkannya. Kini, apa yang membuatnya merasa maju selangkah untuk menjadi Dena Rahman yang sesungguhnya? Akhirnya nyampe juga ya, udah lama mau ketemu gak jadi. Iya banget. Ini yang pas. Silakan masuk, selamat datang. Nah, ini dia. Kawin aku berdua sama partner aku, Anggi. Hai Anggi. Apa kabar Anggi? Aduh, udah siap-siap ya mau launching ya? Mau launching jadi harus. Tapi kok mau launching biasanya kan orang stres. Ini lagi stres sendiri. Stres aja pada kayak gini ya. Aku nggak bisa tidur udah beberapa hari itu juga. Oh ya ampun. Nah, bukan partnernya nggak bisa tidur. Aku pun galau, lebih galau aku kita digalauin sepatu perkaranya. Tapi ini ya di sini ini semua ide-ide kreatif tuh biasanya di sini ya. Sepertinya kan ini sebuah perjalanan begitu ya, nggak mungkin instan begitu. Nah, apa sih yang orang mungkin tidak lihat ya, kerja keras di balik apa yang meluncurkan sebuah brand sepatu begitu? Ternyata nih ya, dari awal tuh oke, emang pasti bisa, tapi ternyata along the way gitu banyak sekali masalah-masalah yang setiap hari muncul, kayak misalkan gitu ya, materialnya nggak ada. Aku pengen aksesorisnya yang kayak gini, nggak ada di sini. Terus misalnya aku pengen bentuknya kayak gini, oh ini belum pernah dibuat. Jadi sama mereka yang membuatnya itu, kayak manufacturer aku, mereka mencoba untuk buat yang seperti aku mau, tapi oke, pertama coba, salah, gagal, harus nunggu lagi. Kedua, aku sampai sempat coba yang di Hong Kong dan China. Akhirnya ya paling tepat nih formula kita sekarang nih, maksudnya aku ada workshop di sini, cuman kayak beberapa material kita ambil dari sini, tapi beberapa material yang di sini nggak ada, mau nggak mau ya harus order khusus dari China, karena kan seperti yang tadi Mbak Vivi lihat, aku maunya custom. Nah itu dia yang susah, karena kayak untuk membuat sesuatu yang belum pernah ada dan seperti yang kita mau di Indonesia ini ternyata masih susah, khususnya sepatu. Mungkin kalau baju masih lebih gampang karena udah banyak tekstil di sini dan udah oke banget, bahkan kita banyak menjadi supplier atau vendor buat brand-brand di luar. Jadi memang harus dipantau banget untuk skill dan craftsmanship dan taste mereka gitu. Karena kan kadang-kadang kita maunya kayak gini, mereka yang buat itu pekerja kita masih belum ngerti, jadi ya harus dituntun gitu. Kalau lihat Dena sepertinya selalu deh antusias begitu ya, full of energy begitu ya. Dan saya dengar juga tahun lalu Dena menjalani bagian dari sebuah proses transformasi seorang Dena, yaitu menjalani operasi payudara begitu. Bagaimana akhirnya memutuskan, oke, saya harus melakukannya? Memang udah lama kan aku pengen gitu, karena kan dalam proses transformasi ini aku pengen selalu improve lagi, selalu I mean like I'm heading towards that 100% gitu. Tiba-tiba kemarin ada teman aku, kebetulan dia yang menjadi agen untuk pasien-pasien Indonesia yang mau menjalani operasi plastik di Korea. Aku tahu sih, karena industri beauty dan plastic surgery di Korea tuh lagi booming kan, bombastis banget gitu di Korea Selatan. Semua orang pergi ke sana untuk plastic surgery gitu. Plus tiba-tiba dia propose mau nggak untuk di endorse. Terus aku bilang, oh why not gitu, karena ternyata mereka juga punya banyak sekali pasien-pasien yang dari Indonesia dan mereka butuh endorser untuk Indonesian market, dan mereka melihat aku sebagai seorang sosok yang bisa merepresent itu. Karena aku belum pernah operasi sebelumnya apapun itu, jadi aku tuh buta akan hal itu. Jadi aku takut kan, aku dan keluarga mama gitu, dia tuh kayak
harus yakin banget gitu. Aku discuss sama keluarga gitu, terus mereka semua support karena mereka pasti senang lah kalau aku merasakan yang lebih baik lagi gitu. Dua, mereka juga lebih yakin karena mereka tahu industri di Korea bagus, terus mereka juga research ternyata rumah sakitnya bagus, semua banyak sekali selebriti Korea yang juga operasi di sana, terus juga ada teman aku, jadi terpercaya, jadi mereka aman. Jadi akhirnya aku berangkat ke sana untuk menjalani proses operasi payudara. Apa yang Anda rasakan pertama kali mungkin setelah mulai sadar begitu ya? Perasaannya sih kayak apa ya, lega sih, lebih ke Saya lihat sih senyumnya merekas lebih kayak finally gitu, kayak lebih merasa nyaman, justru kayak lebih merasa comfort dengan badan tubuh aku yang baru gitu. Ini kan pasti sebuah perjalanan begitu ya, kalau bicara transformasi kan mungkin orang punya ukuran yang berbeda ya begitu ya. Kalau untuk Dena sendiri yang berikutnya apa nih sebagai bagian untuk menjadi yang 100% itu? Kalau aku mungkin what's next pelan-pelan ya. Aku maksudnya aku punya sih rencana-rencana pengen apa lagi next karena banyak juga dapet input dari yang di luar sana, banyak. Apa input seperti apa? Iya, nggak kan, misalkan Kak Dena suaranya, atau nggak misalkan Kak Dena dahinya tuh, atau misalkan apanya. Ya, I don't know, like the whole process gitu. Aku terima itu dan aku ada plan ke arah situ, tapi satu-satu sih, pelan-pelan. Aku sekarang lagi benar-benar fokus di bisnis aku, di karir aku, di fashion, di drama, dan juga ada other cause lah. Jadi selain di fashion, Other aku cause, juga maksudnya? nggak cuma dunia hiburan. Banyak orang yang look up ke aku karena misalkan mereka banyak sekali yang merasa aku merepresentasikan komunitas. Kayak kemarin aku baru aja jadi salah satu juri, ada International Narrative Competition tentang kesehatan reproduksi, terus pentingnya kesadaran pendidikan kesehatan seksual untuk anak muda gitu. Jadi banyak sekali hal yang mau aku raih gitu, karena sukses di bisnis aku juga pengen sukses secara personal. Aku juga membantu orang yang banyak, bisa menjadi role model mereka dan bisa jadi motivator dan inspirasi bagi mereka gitu. Sukses secara personal. Sukses Tadi secara barusan iya. yang Dena cerita begitu ya. Tapi Dena justru mengatakan bahwa punya pasangan hidup atau orang yang istimewa di hati itu bukan prioritas bagi saya sekarang. Kenapa memang? Iya sih, nggak tahu kenapa ya. Mungkin aku pernah in a relationship gitu, dan ternyata ya maksudnya kayaknya bukan itu yang aku cari saat ini, karena aku masih senang dengan kesibukan aku yang lain. Jadi mungkin ya untuk hal yang satu itu di postpone dulu deh. Dena, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama, be happy tuh. Di balik jati diri seorang manusia sesungguhnya ada sebuah pilihan. Bersembunyi dan menutup diri bagai seonggok pohon kering tak berbuah. Atau memilih bertanggung jawab pada sang pemberi kehidupan dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi makhluk lainnya. Saya Viviala Yahya, terima kasih, sampai jumpa.